Hai, saya Tristan dan di sini sudah ada dua TV dari Samsung 50U 8500F dan LG 55UA 7500. Karena di video-video saya yang lain banyak yang request nih untuk compare kedua TV ini, jadi kali ini saya akan compare kedua TV ini dari segi desain, build quality, smart feature, kualitas gambar, dan kualitas suara. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe Tristan Elektro supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari kedua TV ini, saya kasih link promonya di deskripsi ya. Pertama kita akan compare desain dan build quality dari Samsung U8,5 dan UA7550 dari LG ya. Untuk di Samsung punya desain metal frame yang sangat tipis ya di bagian atas, kanan, dan kiri. Materialnya juga bagus pakai material metal. Di bagian bawah framenya sedikit lebih tebal tapi masih minimalis ya, pakai material plastik. Kalau buat LG desain framenya sedikit lebih tebal dan materialnya pakai material plastik. Buat dudukannya di Samsung pakai desain flat stand dan di LG pakai desain two pole stand. Keduanya pakai material plastik tapi cukup kokoh walaupun kita coba buat goyang-goyangin TV-nya. Buat cover belakangnya, TV keduanya pakai material plastik yang cukup baik ya. Buat port inputnya, Samsung punya 3 port HDMI, di HDMI 1 support eIRC, ada 1 port USB 2.0, port antena, dan port kabelan. Di LG portnya ada 3 HDMI, di HDMI 2 support eIRC, 1 port USB 2.0, port LAN, port audio optikal. Buat portnya di LG sedikit lebih lengkap ya, karena ada port audio optikal, sementara di Samsung nggak ada port ini. Tapi kalau buat sambung ke speaker, bisa pakai HDMI eIRC atau Bluetooth. Buat remote-nya, di Samsung pakai remote solar yang hemat energi dan bisa dicas juga pakai kabel Type-C. Di LG pakai remote Magic Remote ya. Untuk baterainya pakai baterai A3 2 piece dan yang saya suka dari remote ini ada pointer dan scrollnya nih, jadi lebih cepat buat ngoperasin TV. Tapi sayangnya sih baterainya cepat boros ya kalau pakai pointernya. Buat remote Samsung dan LG ini keduanya sudah sama-sama support voice assistant ya. Buat smart fiturnya Samsung pakai OS Tizen 25. Kalau LG pakai WebOS 25, dua-duanya pakai OS terbaru ya. Di OS Tizen Samsung bisa upgrade OS sampai 7 tahun, sementara di LG OS-nya biasanya 5 tahun aja nih buat upgrade-nya. Keduanya punya UI yang cukup menarik ya dan gampang digunakan. Buat tampilan settingannya seperti ini ya. Menurut saya sih kalau buat tampilan settingannya lebih gampang di LG karena langsung keluar atau langsung kebuka semua untuk menu tampilannya. Buat respon UI-nya sama-sama responsif. Buat pergerakan UI-nya menurut saya Samsung lebih smooth ya, tapi karena LG pakai pointer jadi lebih cepat buat milih-milih aplikasinya. Kemudian buat booting aplikasi sama-sama lancar ya, tapi di LG sedikit lebih cepat. Buat respon voice assistant, kedua TV-nya dapat bekerja dengan baik. Buka YouTube. Buka YouTube. Buat fitur-fitur khususnya di Samsung ada Daily Plus. Di sini ada fitur buat kontrol PC, laptop, atau MacBook bisa diakses dan dikontrol dari TV cuma pakai keyboard aja nih. Kalau di Samsung juga punya fitur SmartThings yang bisa connect ke perangkat-perangkat pintar dan bisa kontrol pakai remote TV. Bagusnya lagi di SmartThings ini juga bisa kelola energi yang digunakan di setiap perangkat elektronik yang ada di rumah nih. Kalau di LG punya fitur unggulan Sport Alert yang bisa kita daftarkan tim-tim olahraga favorit dan dapat informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan. Ada portal game yang bisa kita mainkan gamenya tanpa konsol, cuma pakai stick aja. Tapi kalian harus berlangganan Nvidia GeForce ya, dan punya IP konsolnya. Kemudian ada fitur ThinQ yang sama kayak fitur SmartThings, bisa kontrol perangkat pintar lewat remote TV. Tapi buat perangkat yang bekerja sama dengan ThinQ nggak sebanyak di SmartThings ya. Mungkin kedepannya akan bertambah untuk perangkat yang bisa didaftarkan. Kedua TV ini juga punya fitur mirroring, Bluetooth 5.0, dan Wi-Fi 2,4 GHz. Dan sekarang yang paling penting yaitu kualitas gambarnya nih. Di Samsung pakai layar VA panel resolusinya 4K 3840 x 2160 pixel.
Buat prosesornya, pakai kristal prosesor 4K yang diklaim Samsung bisa meningkatkan detail gambar jadi lebih baik setara 4K. Support HDR10+ dan HLG. Kalau LG pakai layar IPS panel tapi nggak semua ukuran ya. Biasanya ukurannya 43, 55, dan 65 inch. Prosesornya pakai Alpha 5 generasi ke-7 yang diklaim dapat meningkatkan kualitas gambar jadi lebih baik nih. Buat HDR-nya pakai HD10 Pro, HLG, dan ada dynamic tone mapping. Kemudian kita tes kedua TV ini ya, di tes RGB pakai mode standar. Buat warna merah di Samsung U8500F ini lebih unggul ya warnanya, lebih bagus dan cerah. Sementara di LG warnanya cenderung agak ke orange ya. Buat warna hijaunya, dua-duanya punya warna yang bagus dan warnanya sama ya kurang lebihnya ya. Buat warna birunya di Samsung lebih pekat, sementara di LG lebih cerah. Buat warna kuningnya, Samsung lebih pudar nih, sementara LG lebih pekat buat warna kuningnya. Buat warna putihnya, TV LG lebih baik ya, sementara di Samsung agak sedikit pucat ya untuk warna putihnya. Buat nonton di warna gelap pakai konten HDR, di Samsung detailnya sedikit lebih terlihat ya dibanding LG, tapi di LG warnanya itu lebih pekat. Kemudian buat refresh rate-nya, kita tes pakai konten 60 fps, untuk pergerakannya menurut saya di Samsung lebih smooth. Buat upscalernya, kedua TV ini kita kasih konten resolusi HD 720 pixel dan masih terlihat bagus ya buat ditonton ya. Kalau buat viewing angle, di LG lebih bagus ya warnanya, tetap konsisten meski dilihat dari samping. Buat nonton 4K HDR menurut saya lebih bagus LG ya, untuk warnanya lebih pekat dibandingkan dengan Samsung U8500F. Terakhir yang nggak kalah penting yaitu kualitas audionya. Samsung pakai 2 channel speaker, power outputnya 10 Watt RMS di setiap speakernya. Punya teknologi Adaptive Sound yang bisa mengoptimalkan kualitas suara mengikuti genre film ya. Dan punya 3 mode suara. Kalau di LG pakai 2 channel speaker, 10 Watt RMS, pakai teknologi AI Sound Pro dan punya lebih banyak mode suara. Setelah kita tes speakernya, dua-duanya punya speaker yang kenceng ya. Kalau di Samsung buat volumenya akan berasa naik setelah 50 ke atas. Kalau di LG mulai 20 udah kenceng ya, tapi di atas 30 tuh suaranya kayak nambahnya tuh dikit gitu. Tapi keduanya punya kualitas suara yang bagus. Kalau buat nonton film yang udah Dolby dan DTS, keduanya punya suara yang detail dan sangat bagus. Kesimpulannya, kedua TV ini punya keunggulan masing-masing ya. Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itulah video komparasi dari Samsung U8500F dan LG UA7550. Saya Tristan dan sampai jumpa di video-video berikutnya.